Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai form survei lapangan ya. Jadi rekan-rekan mungkin admin RTS akan membagikan sebuah file lagi ya. Nanti bisa diunduh di rtsfile.blogspot.com, yaitu form survei lapangan ya. Apa itu ya sebenarnya? Ya ini sebenarnya secara umumnya, secara ya mungkin ini loh kegunaannya gitu ya. Jadi peninjauan lapangan atau site visit itu sangat diperlukan dalam mungkin si perencanaan ataupun mungkin kontraktor ya. Ini secara garis besar saja ya. Jadi peninjauan untuk menyelidiki kondisi lapangan. Ya, intinya itu seperti itu. Untuk penyelidikan kondisi di lapangan seperti apa sih gitu. Hasil tinjauannya akan dijadikan dasar pembuatan metode pelaksanaan pekerjaan atau construction method untuk menyusun harga penawaran yang benar ya. Jadi intinya seperti inilah ya rekan-rekan ya. Kalau nanti rekan-rekan mungkin mau mencoba untuk belajar mensurvei lapangan, bingung apa yang harus saya siapkan, nah nanti admin RTS akan berikan untuk filenya. Bisa diunduh di rtsfile.blogspot.com ya. Ya, kemudian juga jangan lupa untuk like fanpage RTS Design ya, merupakan jasa freelance, struktur arsitek dan MEP, dan kemudian juga BIM juga. Oke, biar tidak lama-lama langsung saja di sini RTS file ya, RTS video sudah mempunyai untuk filenya ya. Form survei lapangan ini ada form 1 sama form 2. Form 1 ini lebih mungkin untuk si konsultan. Ini juga sering saya gunakan untuk memang kalau ada persiapan untuk survei dan lain sebagainya, saya gunakan untuk ini. Ya kebetulan juga kemarin admin RTS saja sedikit project di pekerjaan DPT ya. Jadi nanti bisa disesuaikan, sebenarnya ini bisa dilihat-lihat dan juga diedit-edit gitu. Namun nanti bisa lebih enak ya. Ini judulnya masih DPT tapi nggak apa-apa. Pertama ada form survei identifikasi ya. Ini ada nama pekerjaan nanti diisi, kemudian lokasinya, terus kemudian disurvei oleh siapa, ini nama yang tim survei. Ini ada keterangan tentang bila sudah dikerjakan. Yang pertama nanti rekan bisa melihat sketch set plan lokasi pekerjaan beserta arah utara dan koordinatnya. Jadi rekan-rekan harus tahu koordinatnya, terutama yang untuk mungkin data-data gempa. Terus kemudian arah utaranya sebenarnya di mana sih, nanti bisa digambarkan dan dilampirkan ya. Ini kalau yang ada dilampirkan seperti ini itu nanti rekan-rekan juga harus membawa kertas kosong dan men-sketnya ya secara di lapangan. Terus ada kelengkapan foto di sini mungkin bisa minimal 5 ya gitu ya. Terus kemudian jumlah pembuangan, nah ini kebetulan untuk DPT nanti rekan-rekan dinding penahan tanah maksudnya ya. Rekan bisa menyesuaikan kalau memang untuk bangun gedung dan lain sebagainya. Ini kita fokus di DPT, jumlah pembuangan saluran drainase pada bangunan atasnya. Jadi sebuah DPT ada saluran drainase tidak sih gitu. Kalau memang ada nanti bisa disketkan gitu dan diambil foto. Kemudian rekan-rekan juga menginfokan, ini kebetulan juga kemarin ada project RTS Design ya untuk perencanaan DPT ya. Ya kebetulan untuk form surveinya saya bahas di sini. Kemudian mungkin nanti kita juga bisa melihat agenda dari RTS Design ya, merencanakan talut atau dinding penahan tanah nanti seperti apa, nanti kita lihat problem-problemnya dan kita mencoba untuk mencari solusinya gitu. Di poin 3 di sini ada analisa project ya, ini analisa project secara khusus ya. Kalau memang kita merenovasi ya ibaratnya ini yang secara existingnya seperti apa, ataupun mungkin bisa dianalisa secara kasar gitu. Ya kira-kira panjang talutnya berapa sih, nanti bisa diisi. Nah bisa diisi ya. Terus kemudian tinggi talutnya kira-kira berapa, ya pastinya meteran selalu dibawa ya. Terus tebal talut ini juga yang kita perkirakan secara asumsi lah gitu ya. Nah, perkiraan desain talut nanti bisa digambarkan, oh karena memang bentuk tanahnya seperti ini, yang efisien kalau lebih seperti ini sama seperti ini ya gitu. Terus kemudian mutu beton material bahannya ya, itu kalau memang ada existing nanti kita bisa secara visual atau asumsi nanti dibuat untuk perencanaannya. Terus kemudian ada jarak pipa drain ya, pipa yang menempel itu ada per meter perseginya ada berapa ya, jumlah pipa drain per meter persegi di sini ada berapa buah gitu ya. Itu yang analisa proyek secara khususnya. Terus kemudian ada analisa secara secara umum ya, ini secara khusus yang poin 4, bentuk tanah secara visual. Nah seperti ini bentuk tanahnya tuh landai, curam atau bagaimana sih gitu. Terus kemudian warnanya juga bisa sini ya di sini. Bila termasuk tanah timbunan, nah ini tinggi timbunannya berapa dan jenis timbunannya menggunakan
mungkin puing-puing atau mungkin apa, nanti bisa dianalisa di sini. Terus kemudian analisa beban yang ada, ini juga untuk beban di atas talut, kira-kiranya nanti apakah benar untuk bangunan, trafik lalu lintas atau apa, nanti bisa dituliskan gitu, yang bisa dianalisa juga. Terus kemudian ada jarak beban di atas talut, jadi di antara dari beban ke talut itu sebenarnya berapa meter sih gitu loh, atau mungkin pas di atasnya, atau mungkin ada jarak gitu, nanti bisa dianalisa. Dan kemudian ada catatan lainnya, kiranya nanti yang hal-hal yang kurang di atas bisa untuk ditambahkan di catatan lainnya gitu kan ya. Ini untuk form survei identifikasi yang untuk perencanaannya lebih gitu. Nah kemudian yang kedua ini sebenarnya untuk kontraktornya ya, lebih ke pelaksanaan fisiknya. Namun di sini masih juga di DPT, walaupun DPT namun bisa diedit-edit secara apakah untuk jalan, gedung dan sebagainya bisa diedit-edit ya. Yang pertama di sini ada tetap form survei ya, di sini identifikasi, nama pekerjaan, lokasi, yang survei siapa gitu. Ini juga bila sudah dikerjakan centang checklist itu. Yang pertama di sini ada mempersiapkan peralatan dokumentasi seperti kamera, handycam, spesifikasi, catatan dan sebagainya ya. Intinya untuk ya meteran dan lain sebagainya ya. Ini merupakan dipersiapkan satu kalau memang sudah kita centang saja. Ya ini lebih ke form 2, ini lebih ke kontraktor sebenarnya kan ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, biar lebih lengkap tadi untuk konsultannya, sekarang untuk di kontraktor. Terus kemudian yang kedua, ini ada melaksanakan pengamatan lapangan. Yang pertama di sini ada luas tempat kerja. Ya, apakah tersebar luas atau satu tempat atau sempit atau luas gitu, nanti kira-kira bisa diisi berapa meter persegi gitu untuk mungkin bangunan, rumah atau lain sebagainya gitu ya. Nah, apakah dikelilingi bangunan atau tidak gitu, nanti juga bisa ditambahkan catatan khusus gitu. Terus yang poin kedua untuk jenis tanahnya ya, ini apakah tanahnya berbatu, tanah liat atau rawa dan sebagainya. Ini bisa diasumsi dengan kedalaman kurang lebih 1 meter persegi itu seperti apa ya, kira-kira ini asumsi saja ya. Tanahnya berlumpur, tanahnya dekat dengan sungai dan sebagainya, ini bisa diidentifikasi di sini tambahan. Terus kemudian poin ketiga, melakukan pengamatan transportasi tenaga kerja. Seperti ini. Apakah nanti kita untuk mobilisasi tenaga kerjanya seperti apa? Menggunakan kendaraan darat ataupun mungkin perahu atau di sungai gitu ya. Nah, nanti bisa dianalisa juga, karena memang kita juga project tidak selalu melulu di kota dengan tempat yang nyaman, namun juga kita mungkin di hutan dengan hewan buas dan sebagainya gitu. Terus kemudian yang di poin 4 ini melakukan pengamatan ketersediaan tenaga kerja setempat. Nah, jadi semisal ini proyeknya di sini, nah desa-desa ataupun wilayah lainnya mungkin ada penduduk. Nah, itu apakah ada jumlah untuk besar yaitu lebih dari 100 orang, ada dalam jumlah kecil kurang dari 100 orang ya, atau tidak ada sama sekali gitu. Kalau tidak ada nanti bisa diambil kesimpulan. Nah, ini sangat penting manpower ini ya untuk para kontraktor. Terus kemudian melakukan pengamatan ketersediaan peralatan setempat ya, ini lebih mungkin mencakup alat berat, kemudian juga banyak ini juga mungkin sumber air juga nanti seperti apa, nanti bisa listrik gitu ya, nanti bisa ini kan peralatannya. Terus yang ke-6 ini membuat dokumentasi lapangan ya, jadi setiap kegiatan dari atas sampai bawah itu harus didokumentasikan nanti seperti apa. Dan yang ke-7 kita membuat untuk laporan survei, jadi secara keseluruhan tuh kayak gini loh proyeknya kira-kira gitu. Nah yang ke-8 mungkin kalau memang ada catatan khusus nanti bisa disimpulkan. Nah setelah semua itu disurvei dan selesai mendapatkan data-datanya, nah ini mungkin kita juga bisa untuk, jadi seperti di awal saya sampaikan, mungkin bisa digunakan untuk penawaran harga atau memang sudah deal. Nah kita menggunakan metodenya seperti apa sih yang memang cocok digunakan dalam project ini gitu loh. Nah gitu rekan-rekan ya, saya kira juga sangat mudah sekali. Nanti bisa diunduh di rtsfile.blogspot.com ya. Mungkin dari admin RTS seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin juga kurang jelas ataupun ada beberapa yang terlewatkan, nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan klik aktifkan tombol loncengnya ya, supaya channel tentang teknik sipil itu bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih dan salam sipil.